Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak se-Indonesia, pecinta Bang Udin, pecinta channelnya Bang Udin. Sampai ketemu lagi. Kok sampai ketemu lagi? Selamat ketemu lagi dengan channelnya Bang Udin yang ganteng se-Indonesia ini. Biasa ya, untuk Bang Udin di materi ini kita akan membahas tentang sejarah tentang Islam. Nah, yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu sejarah Wali Songo. Yang kemarin yang pertama sudah Sunan Gresik, Sunan Ampel, yang sekarang Sunan Giri. Bagaimana kisah perjuangannya nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelum itu, buat anak-anak yang belum memencet tombol lonceng dan subscribe, dipencet dulu itu. Kalau yang sudah mencet, jangan dipencet lagi, nanti hilang subscribernya saya ya. Cukup di like, di share, boleh di Facebook, di Twitter, di Instagram, di email, di sembarang sakarpe. Oke, baik, cekidot. Kali ini akan membahas Wali Songo yang ketiga, yaitu Sunan Giri. Sunan Giri itu siapa, asalnya dari mana, bagaimana cara dakwahnya, kita akan kumpas di sini. Oke, perhatikan anak-anak. Sunan Giri ini perkiraan lahir tahun 1442. Baik, Sunan Giri itu lahir di Banyuwangi. Wih, deket sini berarti, deket Bali, di Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Banyuwangi mana? Ya di Banyuwangi situ pokoknya. Kemudian beliau meninggal di Gresik, dimakamkan di Gresik, di Masjid Sunan Giri Indonesia. Putra dan putri dari Sunan Giri itu antara lain Sunan Kidul, Siti Rohbayat, Sunan Tegalwangi, dan lainnya. Nah, orang tua Sunan Giri, bapaknya itu Maulana Ishak, ibunya Dewi Sekardadu. Siapa Dewi Sekardadu? Nah, jadi begini ceritanya. Dewi Sekardadu itu adalah anak dari Raja Hindu Blambangan atau Banyuwangi di Jawa Timur. Bapaknya bernama Prabu Menak Sembuyu. Nah, sedangkan ayahnya Maulana Ishak itu, ayahnya Sunan Giri itu bernama Syekh Maulana Ishak. Ya, Syekh Maulana Ishak itu awalnya dari Gujarat, India sana. Beliau berdakwah sampai ke Aceh, kemudian sampai ke Jawa Timur, menikah sama Dewi Sekardadu, Raja Hindu Blambangan. Nah, ceritanya seperti itu. Sunan Giri itu istri pertamanya bernama Siti Dewi Murtasyah, yang merupakan putri dari Sunan Ampel. Yang kedua adalah Dewi Wardah, merupakan putri dari Sunan Bungul. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Mengapa Sunan Giri itu nanti dijuluki sebagai Joko Samudra? Nih, masa kecil Sunan Giri itu diasuh oleh saudagar kaya raya di Gresik, namanya Nyi Ageng Pinate. Kok bisa sampai diasuh Nyi Ageng Pinate? Karena Nyi Ageng Pinate itu sering berlayar keliling Indonesia naik perahu, bukan perahu sih, naik pesawat, naik kapal. Nah, kapalnya itu menurut cerita nih, kapalnya tiba-tiba berhenti karena tertatap apa ya? Kapalnya itu tiba-tiba berhenti karena menabrak sebuah kotak. Ternyata kotak itu isinya adalah Sunan Giri tadi itu, bayi. Nah, akhirnya sama si Nyi Ageng Pinate itu dinamakan Joko Samudro karena ketemunya di Samudro. Oh, ini ada suara ngeng ya. Nah, ceritanya bagaimana? Ini kecil ya, nggak apa-apa. Sewaktu Joko Samudra masih dalam kandungan ibunya, Syekh Maulana Ishak diusir oleh mertuanya. Jadi ayahnya dari Sunan Giri itu diusir sama mertuanya sendiri. Kenapa kok diusir, Pak? Karena begini ceritanya.
si Maulana Ishak tadi itu menyuruh mertuanya untuk ayo masuk Islam. Mertuanya ndak mau, akhirnya diusir. Nah, ketika ayahnya Sunan Giri itu diusir keluar dari Blambangan, dari Banyuwangi, istrinya yang bernama Dewi tadi itu lagi hamilnya si Sunan Giri itu lagi hamil kurang lebih 6 bulan waktu itu. Setelah lahir di Blambangan itu terjadi sebuah pagebluk atau penyakit, ya, jadi penyakit. Nah, sama si kakeknya Sunan Giri itu, bayinya Sunan Giri disuruh dibuang ke laut, karena ini bayi ini yang menyebabkan Blambangan ini terkena penyakit, akhirnya dijatuhkan ke laut. Kasihan ibunya, sedih kan. Akhirnya ketemulah sama saudagar wanita tadi yang akhirnya membawa Sunan Giri dan diberi nama Joko Samudra. Nah, setelah usia 7 tahun ketika diasuh oleh saudagar perempuan yang kayak tadi, dipondokkan ke pesantren Ampel Denta. Gurunya yaitu Sunan Ampel. Di situ belajar ilmu agama, Quran, hadis, fikih, tasawuf dan lain-lain. Raden Paku kayak gitu ya ceritanya, seperti itu. Setelah itu mereka belum puas, si Sunan Giri itu ingin melanjutkan pendidikannya sampai ke Mekah sana, ya, Maaf sebentar ya. Nah, setelah berguru di Sunan Ampel, mau pergi ke Mekah sana, Sunan Giri dan temannya itu singgah dulu di Samudra Pasir. Nah, ketemulah sama bapaknya Sunan Giri di situ. Wes, sudah lama. Oh, ini anakku, seperti itu. Belajar dalam ilmu di situ sama bapaknya tadi, Maulana Ishak. Sunan Giri dikasih segumpal tanah. Sunan Giri disuruh, hele, kamu tak kasih tanah ini, pulang lagi ke Jawa, cari cari lokasi yang tanahnya mirip dengan ini dan buat pesantren di situ. Nah, jadi sebetulnya pulang ke Jawa di sana, akhirnya menemukan sebidang tanah di situ dan membuat pesantren di situ dan menyebarkan agama Islam di situ. Giri itu artinya gunung, naik gunung ya. Jadi pesantrennya Sunan Giri itu di atas gunung gitu. Nah, cara mengembangkan Islam atau mengembangkan pendidikannya mereka atau Sunan Giri ini, dakwahnya dari berbagai macam dengan pendidikannya yang menarik. Salah satunya Sunan Giri itu membuat permainan anak-anak. Salah satunya itu jadi anak-anak itu dari kecil diajak main-main, tapi islinya adalah pelajaran agama lah, ibaratnya seperti itu. Sunan Giri membuat permainan anak-anak, jelungan, jamuran, gende kerit. Nah, yang Bang Udin tahu sementara ini jamuran aja. Permainan jamuran itu agak tahu, dulu masih kecil sering main seperti itu. Yang lain enggak tahu, gede parit, jelungan enggak tahu. Dan membuat lagu-lagu wayang dan lain-lain ya. Jadi cara penyebaran Islamnya Sunan Giri itu menitik beratkan pada kesenian. Salah satunya membuat permainan jelungan, jemuran, gendi kerit dan tembang-tembang, pandang bulan, cor, guna ganti, cublak-cublak, suwang, nah itu juga seperti itu. Nah, ini Sunan Giri nama aslinya adalah Raden Paku, nama lainnya bukan nama asli. Nah, ini adalah kesimpulan pada materi kali ini ya, bahwa Sunan Giri itu nama lainnya adalah Raden Paku. Lahir tahun 1442 Masehi, silsilahnya bersambung kepada Rasulullah melalui jalur ayahnya Syekh Maulana Ishak. Raden Paku atau Sunan Giri belajar ilmu agama di pesantrennya Sunan Ampel, kota Surabaya.
kemudian mau pergi ke Mekah, singgah dulu di Aceh, di Samudra Pasai, bergululah di sana, ketemu dengan bapaknya seperti itu, dan pulang melaksanakan dakwah Islam melalui pendidikan dan seni wayang dan isi medianya dalam pertunjukan. Jadi contoh mungkin ini ya, Sunan Giri buat pertunjukan wayang, siapa yang mau nonton ayo baca syahadat kayak gitu. Peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia yaitu pemimpin agama dan penguasa wilayah di kiri sana, kemudian mengambil alih fungsi mandala atau dukuh menjadi pesantren. Jadi mandala atau dukuh itu adalah ciri belajarnya orang Hindu atau Buddha zaman dahulu, diganti sama Sunan Giri pesantren atau mondok itu. Mengembangkan sistem pendidikan terbuka, maksudnya di alam luar, seneng kayak pramuka seneng di alam luar dengan pendidikannya yang main-main enak, jadinya kecil-kecil seneng gitu. Memanfaatkan seni pendidikan sebagai media dakwah ya, kayak itu tadi wayang kayak gitu ya. Nah, sikap positif dan yang perlu kita teladani dari Sunan Giri antara lain cerdas, ulet, tekun, menimba ilmu. Jadi ya mungkin kayak saya sih ya, cerdas, ulet, tekun, ndak bercanda. Jadi beliau tuh cerdas, tekun. Jadi kalau belajar itu sangat tekun, ya ulet lah, seperti toleran dan bijak dalam berdakwah. Jadi ketika berdakwah beliau melihat, saya tidak boleh menyakiti orang ini, cara berdakwahnya, keyakinannya orang ini saya dekati. Jadi seperti itu. Jadi sangat toleran sama agama lain, sangat toleran. Pemimpin yang selalu mengayomi rakyatnya, intinya seperti ini, selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya, keluh kesah bawahannya, seperti itu. Seniman kreatif inovatif dalam menggunakan dakwah Islam ya, seperti tadi ya. Jadi itu sikap-sikap positifnya ya. Nah, baiklah Nana, untuk video kali ini tentang Sunan Giri ini sekelumit kisahnya ya. Tidak banyak-banyak, kalau nanti saya banyak sampai 3 jam, 5 jam, 10 jam. Baik, itu saja untuk hari ini. Jangan lupa yang belum like, subscribe, dan dipencet loncengnya, dipencet. Yang sudah cukup di like, komen, dan di share. Oke Nana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.